Jokowi memang sekarang ini lagi di atas angin. Bayangkan, Jokowi akan mewujudkan kereta api cepat Surabaya-Jakarta yang akan ditempuh cuma 4 jam saja. Memang setelah dilantik, Jokowi langsung menggenjot semua infrastruktur sehingga semua pulau-pulau yang ada di Indonesia akan terhubung. Seperti jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Papua juga sekarang sudah hampir terkoneksi dengan baik. Begitu pula Jokowi juga akan membangun kereta cepat karena kereta api adalah transportasi massal sehingga kemungkinan masyarakat lebih nyaman naik kereta api dibandingkan pesawat. Bayangkan jika kereta api misal dari Surabaya Jakarta hanya ditempuh dalam waktu 4 jam. Kemungkinan juga masyarakat akan beralih ke moda transportasi darat, yaitu kereta api ketimbang pesawat terbang. Karena dinilai kereta api transportasi massal yang sangat aman dan juga nyaman. Semoga saja kerjasama antara Cina dan juga Jepang berhasil mewujudkan kereta api cepat tujuan Surabaya-Jakarta, Jogja-Jakarta, dan juga Bandung-Jakarta segera terrealisasi dan segera terwujud tanpa hambatan. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi tiada lawan. Kereta cepat Indonesia Surabaya-Jakarta 5 jam. Fokus pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dengan terus membangun proyek infrastruktur transportasi antar moda akan menjadi salah satu konsep menyeluruh untuk kehidupan mendatang agar perjalanan masyarakat bisa semakin efisien. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan masyarakat kota-kota besar di Indonesia sudah menggunakan angkutan massal. Salah satu angkutan umum masa depan adalah kereta api yang cepat dan efisien. Kereta api adalah angkutan masa depan. Kita sedang studi Jakarta-Surabaya menggunakan medium high speed train. Sehingga ke Surabaya yang saat ini butuh 9-14 jam, naik kereta nanti cukup 6 jam. Bahkan high speed train Jakarta-Bandung kalau bisa itu sampai Surabaya. Jadi Jakarta-Surabaya hanya 3 jam. Sementara Jogja-Solo 1,5 jam. Jadi ada suatu kompetisi angkutan udara dan kereta api. Katanya pada webinar Kaleidoskop 2020 Kementerian Kominfo Selasa 29 Desember 2020. Untuk dalam kota jajarannya juga akan terus melanjutkan proyek-proyek transportasi dalam kota seperti MRT, LRT tahap 2 dan memaksimalkan kereta rel listrik KRL hingga mencapai angkutan 3 juta penumpang. Kita juga memasukkan penggunaan BRT yaitu bus-bus yang dilakukan secara sistematis dan memikirkan antar moda katanya. Pembangunan infrastruktur transportasi ini tidak akan Jawa sentris. Budi menjelaskan bagaimana konsep persatuan untuk juga bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Solusinya dengan angkutan perintis. Jadi, dengan angkutan perintis nantinya pemerintah akan sedianya beberapa macam moda transportasi yang disubsidi pemerintah untuk menjangkau daerah terpencil, tertinggal, dan terpelosok. Angkutan subsidi itu nantinya tidak hanya untuk penumpang, tapi juga barang kebutuhan. Kita banyak tugas untuk konektivitas. Ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang kita harapkan menjadi arah pergerakan manusia dan barang. Satu yang penting adalah mempersatukan Indonesia katanya. Masalahnya, untuk kawasan tertinggal itu daya beli masyarakat yang masih minim, sehingga pemerintah berkomitmen adanya subsidi bagi angkutan laut atau udara penumpang dan logistik, serta subsidi angkutan darat seperti bus. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN berencana mengawinkan investasi Jepang dan Cina dalam proyek kereta cepat Bandung-Surabaya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan bahwa kerjasama tersebut bisa terrealisasi lantaran sudah terjadi di beberapa negara, salah satunya adalah Filipina. Di beberapa negara itu terjadi Jepang kerja sama dengan Cina untuk bikin keretanya. Misalnya di Filipina, ucapnya via teleconference.
Filipina memang memutuskan untuk menciptakan keseimbangan antara investasi Cina dan Jepang dalam proyek Minda Rail, kereta api terpanjang di negara tersebut. Proyek di jalur utara atau North Rail diberikan kepada Jepang, sementara jalur South Rail diberikan untuk Cina. Persis seperti yang akan dilakukan Filipina, rencananya rel kereta cepat Bandung-Surabaya akan dibangun via jalur selatan. Proyek akan mengutamakan jalur selatan agar lebih menguntungkan secara efisiensi. Ini yang sedang kami hitung-hitung. Bagaimana supaya efisien? Supaya efisien jalurnya gemuk juga. Ya kan? Bisa nyambung tuh Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya. Kami carilah yang gemuk-gemuk supaya bisa ngangkut banyak penumpang sekalian terangnya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan dalam jangka panjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan diteruskan sampai Surabaya lewat jalur selatan. Budi mengatakan nantinya penyambungan itu bakal mengakomodasi kebutuhan transportasi penduduk di Jawa bagian selatan seperti Garut, Tasikmalaya, Purwokerto, Yogyakarta hingga Solo. Kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sukses, maka sesuai rencana awal akan bisa berlanjut sampai Surabaya melalui jalur selatan Pulau Jawa. Katanya saat meninjau kemajuan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Rancaikek, Jawa Barat Minggu 23 Februari dikutip dari Antara. Proyek kereta cepat Surabaya-Jakarta dengan kecepatan rata-rata 150 km per jam ke pihak Jepang. Dengan kereta ini, maka waktu tempuh antara Jakarta-Surabaya atau sekitar 730 km hanya sekitar 5 jam. Pertanyaannya adalah, berapa harga tiket untuk kereta tersebut? Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyo enggan memberi keterangan pasti terkait harga tiket. Namun, jika mengacu kereta yang beroperasi di Tiongkok, maka tiket kereta ini bisa mencapai 1 juta rupiah harganya. Pasalnya, harga tiket untuk Gongsau dan Shenzhen sekitar 500.000 rupiah dengan jarak sekitar 400 km. Karena itu, kereta Jakarta-Surabaya dengan jarak hampir 2 kali lipatnya, maka harga tiket bisa jadi 2 kali lipat pula. Prasetyo menuturkan kemungkinan kereta ini untuk kelas eksekutif karena ini kan memberikan berbagai fasilitas antara lain waktu tepat yang sangat cepat, wifi dan colokan. Oleh karena itu, direncanakan masuk ke kelas eksekutif karena ini tidak akan diberikan subsidi. CEO Japan for International Corporation Tadashi Maeda mengatakan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya masih didiskusikan pemerintah Jepang. Pihaknya baru mengetahui proyek kereta sepanjang 800 km akan dibangun di atas jalur yang telah ada. Menurut Maeda, seharusnya di jalur kereta api cepat tak boleh ada satupun persimpangan dengan kendaraan lain. Nyatanya, di sepanjang jalur rel Jakarta-Surabaya terdapat ratusan perlintangan sebidang dan ribuan perlintasan sebidang tak berpalang pintu. Kini, Jepang merancang perubahan jalur tersebut agar bisa dilalui kereta berkecepatan 180-200 km per jam. Selain itu, Jepang mempertimbangkan waktu tempuh kereta agar diminati masyarakat. Jika kereta ini masih kurang cepat, maka dikhawatirkan masyarakat masih akan memilih pesawat terbang. Maeda belum mau berkomentar terkait pembangunan proyek infrastruktur tersebut karena saat ini pemerintah Jepang sedang menyiapkan proposal lanjutan dari rencana kereta semi cepat itu. Dia hanya menegaskan jalur kereta semi cepat dan sejenisnya harus steril dari bidang perlintasan maupun persimpangan dengan kendaraan agar tidak membahayakan dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.